Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya I Gusti Agung Gede Arya Kadianan, salah satu mahasiswa doktoral program studi Doktor Ilmu Teknik, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Saya bekerja di Universitas Udayana juga, di Prodi Informatika, Fakultas MIPA. Jadi untuk studi saya kali ini, saya mengambil judul disertasi, yaitu adalah Adaptive Framework untuk mengatasi permasalahan cold start untuk data yang tidak terstruktur. Baik, untuk fokus riset dan kontribusi atas studi doktoral yang saya ambil, itu tentu tidak jatuh dari langit topiknya. Itu bersumber dari pekerjaan yang sudah saya lakoni beberapa belas tahun yang lalu, yaitu adalah di bidang recommender system atau sistem rekomendasi. Nah, dalam kegiatan itu saya mendevelop sejumlah aplikasi software dalam hal ini yang berkaitan dengan sistem rekomendasi dan menemukan suatu kendala atau permasalahan, apa kemudian yang disebut dengan masalah cold start. Nah, ini mungkin jadi bahan pertanyaan bagi banyak pihak. Cold start itu apa? Apakah ini nama camilan atau sesuatu yang bisa dimakan? Nah, jadi ini mungkin hal baru, term baru. Cold start itu banyak kita temui sebenarnya, Bapak Ibu, bahwa dalam pihak-pihak yang berkecimpung secara online, masifnya penggunaan teknologi saat jualan, saat mencari informasi terkait musik, nah, itu adalah hal-hal baru yang gagal muncul ke permukaan dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh oleh sistem atas item baru tersebut. Nah, kalau saya analogikan, saya berikan analogi seperti seorang alumni, seorang lulusan, di mana yang bersangkutan mencari pekerjaan dari loker atau lowongan kerja yang ada, job seeker, itu disyaratkan bahwa yang bersangkutan harus punya pengalaman kerja. Nah, di sini ada masalah kontradiktif bahwa alumni ini belum punya rekam jejak yang memadai. Nah, sehingga dia tidak akan pernah bisa diterima bekerja dimanapun kalau memang tuntutannya adalah dicari tenaga kerja yang berpengalaman. Oleh karena itu, ini juga yang menginspirasi saya bahwa item-item yang Bapak Ibu sertakan secara online baik oleh konten kreator, pelapa, atau siapapun yang berkecimpung di dunia online, itu gagal muncul ke permukaan karena minimnya informasi yang berhasil di-retrieve. Kontribusi saya di sini adalah saya membantu, karena background saya di software engineering, saya ingin membantu platform-platform untuk bisa memberikan nilai atau value added secara objektif terhadap item-item baru, apakah itu wujudnya barang jual beli di situs jual beli, di music, movie, atau apapun yang bersaing di lini masa untuk memperebutkan pilihan dari konsumen. Nah, jadi di tahap awal pasti tidak ada pencatatan, tidak ada rekognisi, sehingga framework yang saya ciptakan itu bisa memberikan nilai awal yang memadai, yang objektif. Nah, tentu fair secara penilaian, jadi bukan seperti memberikan penilaian yang terlalu tinggi, begitu tidak. Nah, sehingga di sini fair, objektif sesuai dengan kondisi entitas atau atribut yang dikandung oleh entitas itu sendiri, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi over confident dari item itu, sehingga pada nantinya seseorang yang memilih item itu atau membeli atau memesan item itu menjadi tidak atau merasa tertipu gitu misalnya. Nah, sehingga di sana nanti penelitian ini saya akan aplikasikan di industri dalam konsep hilirisasi. Ya. Terkait dengan pengalaman studi saya di program doktoral PSDIT Fakultas Teknik Universitas Udayana ini, tentu yang pertama banyak terjadi dinamika terkait dengan beberapa hal. Yang pertama ada teknis non teknis begitu. Kalau teknis mungkin secara substansi bagaimana riset itu dilakoni, kemudian ada hal secara aspek komunikasi juga. Namun sering berjalannya waktu, kita di level S3 itu concernnya adalah filosofi. Nah, jadi kita dituntut untuk bisa menyeimbangkan semua hal itu antara teknis non teknis, sehingga Sengkara sampai dengan detik ini ya semua dapat teratasi dengan baik tentunya. Atas capaian-capaian tersebut tentu peran daripada prodi ya terutama supervisor, promotor dan tim itu menjadi leading sektor yang sangat berpengaruh
Selain fasilitas-fasilitas yang diberikan seperti akses open journal system dan akses menuju ke resource-resource yang ada di luar daripada Udayana sendiri. Nah, itu terbuka lebar di sini sehingga saya tentu merasa sangat terbantu sekali untuk hal itu. Harapan dan rencana ke depan tentu sebagai seorang researcher, sebagai seorang peneliti yang berkutat di bidang akademis, saya tentu punya prinsip bahwa apa yang saya lakoni tidak berhenti di atas meja, sering saya sebut sebagai riset laci-laci. Nah, kawan-kawan di luaran sana pada saat saya menimba ilmu di level master menyatakan bahwa seseorang benar-benar gagal apabila langkahnya memang benar-benar terhenti, tidak diteruskan gitu. Nah, sehingga saya di sini dari hal tersebut, saya harus melanjutkan apa yang saya tekuni ke dalam, setidaknya ke dalam wujud hilirisasi. Saya harus kontribusi kepada masyarakat lewat pengabdian-pengabdian, lewat paten-paten. Nah, sehingga apa yang saya pelajari, apa yang saya lakoni di dalam dunia akademis bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, terlebih di bidang yang saya tekuni ini adalah di kecerdasan buatan, terutama di natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Tentu dalam range saya menimba ilmu di Universitas Udayana, ada hal atau semacam insight yang bisa saya dapatkan. Nah, tidak hanya masalah teknis, tidak hanya masalah substansi semata yang bisa saya peroleh dari Bapak Ibu dosen yang mengajar saya di kelas ataupun di laboratorium, namun saya bisa menginfluen juga rekan, kawan, sejawat, kolega, sahabat, andai taulan untuk kiranya marilah kita berkarya tanpa henti untuk kita abdikan. Nah, jadi apa yang kita karyakan itu bagaimana caranya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, tidak hanya sebatas jurnal atau artikel semata atau tidak hanya sebatas prototipe, namun kita langsung berkontribusi kepada masyarakat, langsung menuju ke hilirisasi. Apa yang kita kerjakan bisa langsung dampaknya dirasakan oleh warga sekitar. Terima kasih.